Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Tiap orang itu ada masanya, dan tiap masa tentu ada orangnya. Nggak terkecuali di kasus pembunuhan berantai nih ya guys, selalu aja ada yang baru di setiap dekadenya loh. Bahkan Indonesia pun juga nggak luput dari masalah tersebut. Mau tahu nggak daftar lengkapnya? Hai, aku Jenny dari calon sarjana, mari langsung aja yuk kita bahas. Periode 90-an. Tahun 1990-an benar-benar banyak banget yang terjadi ya, mulai dari krisis ekonomi, reformasi, dan bahkan perubahan zaman. Cuma ada nih sisi gelap yang nyaris tidak dibicarakan banyak orang tentang para pembunuh berantai. Dan di tahun ini nama mereka lumayan ngeri-ngeri sih guys. Kita buka kasusnya dari dukun AS dulu ya. Namanya AS itu bukan maksudnya dari Amerika ya, tapi cuma singkatan dari nama aslinya yaitu Ahmad Suraji. Dia percaya banget sama mistis, dimana untuk bisa meningkatkan kekuatannya, segala cara bakal dia lakukan. Nah, dia mulai tuh ngelakuin aksinya dari tahun 1986 sampai 1997. Jadi, pertama kali dia membunuh tuh karena katanya didatengin ayahnya lewat mimpi dan disuruh untuk menghabiskan 70 wanita yang umurnya 11 sampai 30 tahun untuk ritual. Dan selama 11 tahun melakukan aksinya, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan 42 wanita. So nggak heran kan ya kalau hukuman mati itu langsung menanti dirinya. Nah, selain dukun AS, nama Robot Gedek juga pasti familiar kan? Siswanto alias Robot Gedek adalah tukang becak dari Jombang, tapi di balik wajah polosnya tersembunyi sosok monster yang membunuh lebih dari 12 anak laki-laki. Pembunuh berantai ini tuh mulai aktif di pertengahan tahun 90-an. Awalnya gara-gara sempet heboh sama penemuan 4 mayat bocil di Kemayoran. Udah nggak pakai apa-apa dan ada bekas pemangsaan di lubang anusnya. Nah, polanya sempet nggak kedeteksi karena aneh, tapi rata-rata perutnya korban juga ada bekas potongan yang kasar ya guys. Sama kayak 4 jasad lainnya di kawasan Jakarta Timur. Untung semua ini kebongkar gara-gara ada temennya meninggalkan jejak, sehingga Siswanto aka Robot Gedek itu bisa diamankan. Tahu nggak apa yang bikin geli? Ditemukan ada sisa-sisa cairan di tubuh korban yang sesuai sama DNA si pelakunya. Menurut aku emang nih orang udah sakit sih ya dari awal. Meskipun dia dapat hukuman mati, tapi kok rasanya kurang ya guys. Kalau dari tadi udah cowok-cowok semua, kalian pikir cewek nggak bisa jadi pembunuh berantai? Salah besar. Ada nih namanya Astini Sumiasi yang dikenal baik banget sama para tetangga dan selalu hidup rukun dengan semua orang. Kekurangan dia tuh cuma satu, gampang marah atau temperamental aja. Jadi ada kejadian di mana Bu Rahayu mau minta balik uangnya yang dipinjam. Jumlahnya tuh lumayan besar ya, soalnya 1.250.000 dan itu di tahun 92. Nominal yang besar banget sih ya pada waktu itu. Nah, cuma Astini bilang kalau dia tuh belum punya uang, dimana tetangganya pun langsung ngata-ngatain dia. Inilah alasan Astini langsung gelap mata ya guys dan langsung membunuh korbannya. Masalahnya korbannya tuh nggak cuma satu, ada 2 orang lagi yang diutangin dan berakhir sama. Bukan cuma dibunuh tapi juga dimutilasi, dimasukkan ke ember dan juga dibuang ke selokan. Ini sih definisi lebih galak yang ngutang daripada yang diutangin ya. Kalau udah lihat kelakuannya, wajar nggak sih akhirnya dia juga dihukum mati? Beda alasan ya sama kasusnya Rio Martel ini. Sebelum krisis di tahun 98, orang-orang udah merasakan ya gimana susahnya cari uang beberapa tahun sebelumnya. Ada yang coba bertahan, tapi nggak jarang juga ya kegoda untuk melakukan aksi kriminal. Apalagi pelaku udah salah gaul. Bahkan mobil bosnya sendiri yang nadahin barang curian ikut diembat guys sama dia. Ya, karena udah pengalaman keluar masuk penjara, akhirnya dia mulai cari tempat operasi yang baru kan. Tapi sekarang bermodal palu sebagai senjata sambil berpura-pura nyewa mobil rental di Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. Lumayan banget lagi karena dia tuh pernah nyewa dan dapet mercy guys. Meskipun aksinya tuh sempat gagal, ternyata nggak bikin dia kapok sama sekali. Tapi kejadian terakhir sih paling kasihan ya. Dia langsung dihajar kanan kiri sampai kepalanya remuk total. Kalau udah sesadis dan korbannya sebanyak itu sih, nggak heran kan pengadilan jatuhin dia tuh hukuman mati. Nah, tapi kalau dari tadi pelakunya datang dari orang biasa, Gribaldi Handayani ini justru latar belakangnya tuh dari seorang polisi. Dengan pistolnya, udah ada 7 orang yang tutup usia hanya dalam 6 tahun saja. Bahkan polanya tuh selalu sama. Jadi mau pura-pura gila pun juga udah nggak bisa ya karena dia tuh dinyatakan normal. Ya kelihatannya ini orang emang nggak bisa ngontrol emosi ya, sama gegabah ngambil keputusan karena gampang terpancing aja. Soalnya konyol gitu loh. Kasus pertama karena supir taksinya ngatain dia tuh mirip orang Chinese. Di situ dia diam. Tapi giliran diajak main ke hutan langsung ditembak sebanyak 4 kali. Kedua, selingkuhannya minta dinikahin karena udah tekdung duluan.
Terus yang ketiga, pas terlibat kecelakaan dan juga janjiin ngasih uang ke keluarga korban, dia malah menghilangkan jejak mereka biar tidak dituntut terus-menerus. Kasus keempat lebih gila lagi guys, cuma gara-gara cemburu buta. Terus yang kelima makin menjadi-jadi nih. Orang kalau cekcok dan gak sepakat mah tinggalin aja ya kan? Ini malah enteng banget langsung dihabisin dong. Yang selanjutnya juga gara-gara janjiin orang tapi tidak ditepatkan. Sementara korban terakhir ini rekan bisnisnya jadi calo untuk masuk ke kepolisian. Gak heran dia dibunuh daripada boroknya kebongkar ya kan? Tapi untungnya masih ninggalin jejak dan barang bukti juga nih di rumahnya. Sampai akhirnya kebongkar dan dia dihukum mati atas kesalahannya. Serial killers periode 2000-an. Gimana? Udah mulai gak nyaman gara-gara banyak banget kasus di era 90-an. Oke, sekarang lompat ya ke tahun 2000-an. Emang sih kasus di Indonesia gak sebanyak di tahun 90-an. Cuma bukan berarti mereka tuh gak kalah sadis ya teman-teman. Sebelumnya kita tuh sempat bahas robot gedek kan? Nah, nama Bekuni ini sebenarnya yang bikin si robot gedek berhasil ketangkap. Bekuni atau yang dikenal sebagai Babe sama-sama punya kelainan dan juga memburu tiap anak jalanan dari tahun 1993. Kalau dilihat dari artikelnya Kompas, ini disebabkan trauma masa kecil karena digituin juga ya sama orang lain. Plus ada dendam pas dikatain temen SD-nya. Makanya targetnya tuh anak-anak berusia 4-14 tahun kan? Nah kebetulan ada salah satu orang tua yang tahu kalau anaknya tuh suka ngamen bareng dia guys. Karena sang korban ditemukan dalam keadaan udah tidak bernyawa, akhirnya pas ditelusurin bener aja tuh, udah ada 7 orang yang nasibnya berakhir di tangannya. Sedangkan kalau ditotalin seluruhnya, maka korban bisa sampai berjumlah 14 orang. Dia pun harus menerima nasibnya berakhir dengan cara ditembak mati. Nah sama halnya kayak Muhammad Tubagus Yusuf Maulana atau yang bisa dikenal sebagai Dukun Usep. Dukun satu ini lumayan kocak karena dia bilang kalau punya bank ajaib dan bisa gandain uang. Cuma syaratnya korbannya itu harus nyetor uang 20 juta dulu biar bisa diputerin sama dia. Akhirnya tanggal 17 Mei 2007 kekumpul lah tuh 5 orang guys. Terus mereka dikasih minuman untuk syarat yang ternyata isinya udah ditambahin racun biar pada meninggal saat itu juga. Celakanya perbuatan tersebut terulang lagi di tanggal 19 Juli ya guys. Kali ini ada 3 orang yang nasibnya berakhir sama. Jatuhnya udah kayak pembunuhan berencana ya. Tapi emang uang tuh bisa bikin orang jadi gelap mata sih. Kasusnya Rian Jombang juga sama nih ya guys. Dia kan ketahuan pakai kartu kredit dari korbannya sehingga polisi bisa mencium jejak kejahatannya kan. Kalau ditanya apa alasannya, iya dia kesel dan cemburu nih ya karena pasangannya tuh digodain sama orang. Tapi untuk korban lainnya semata-mata karena butuh duit aja sih. Makanya dalam 2 tahun terakhir udah ada 11 nyawa yang dihabisi sama dia. 4 orang dikubur di belakang rumah yang ada di Jombang, di mana salah satunya adalah pasangan ibu dan juga anak yang kena amukannya Rian ini. Sementara ada juga yang sampai dibakar biar susah dilacak ya, bahkan emaknya sendiri nyaris jadi korban loh. Nah karena udah dicek tidak ada gangguan jiwa, jadi psikolog tuh menilai kalau orang ini emang penjahat berbahaya dan gak ada alasan lain yang bisa menyelamatkan dia dari hukuman mati. Serial killers periode 2010-an. Untungnya masuk ke tahun 2010-an gak banyak kejadian-kejadian aneh ya guys. Tapi tetap aja yang satu ini bikin takut sih. Soalnya terkadang orang yang kita percaya menyembuhkan rasa sakit justru bisa menjadi sumber kematian. Bukan karena salah pijet ya, tapi karena emang dari awal niat untuk membunuh. Yep, itulah kisah Yulianto. Jadi katanya si Yulianto ini aslinya diutangin 40 jutaan. Nah namanya utang kan pasti bakal ditagih ya sama yang punya. Karena gak mau tanggung jawab, dia kasih tuh kecubung banyak-banyak sebelum mulai pijetnya guys. Pas udah gak berdaya langsung deh dieksekusi dan juga dikuburin di samping kandangnya. Korbannya sih gak melulu ada di rumahnya ya. Kayak yang ini nih, aksi balas dendamnya pas mangsanya lagi bertapa di gua. Terus korban gak cuma cowok doang, ada juga cewek berusia 25 tahun. Pokoknya aksi itu terus berlanjut sampai akhirnya berhenti di korban ke-7 yang ternyata salah satu anggota Kopassus. Lagi-lagi karena adu mulut dan juga sakit hati ya guys. Dan caranya pun sama, korbannya selalu dikasih minuman baru habis itu dieksekusi sama dia. Bedanya korban terakhirnya ini jasadnya dikubur di bagian dapur. Sedangkan 4 orang lainnya udah gak tahu kemana karena ada yang dibuang ke gunung berapi serta dibiarin gitu aja di gua atau di tempat eksekusi. Lagi-lagi karena kekejamannya dan juga terornya udah sangat meresahkan, ya akhirnya gak ada hukuman lain yang pantas kecuali dieksekusi mati. Serial killers periode 2020-an.
Yang aku heran sih, habis COVID malah kasus kriminalnya tuh naik lagi ya. Kita mulai dari Wawon Erawan. Dalam waktu kisaran tahun 2020 sampai 2023, udah ada 9 orang korban yang berakhir di tangannya guys. 3 ada di Bekasi, 4 di Cianjur, 1 di Garut, dan seorang lagi masih dinyatakan menghilang. Kalau ngeliat pernyataannya ahli kriminal dari UI sih, ada faktor ekonomi sama masalah keluarga. Ya, emang sejalan sama keterangan kasus di Bekasi, soalnya yang terbunuh itu satu keluarga korban penipuan Wawon sama temannya. Mereka ketipu karena ngakunya sebagai orang sakti dan bisa ngasih kekayaan ya. Padahal mah di ramuan kopi yang dikasih ke keluarga udah dicampur sama racun biar bisa nyuri dengan tenang. Tapi yang lebih tragis korbannya ini adalah istrinya sendiri. Selain keluarga, ada juga TKW yang kena tipu karena pengen merubah nasibnya guys. Nah, biasanya korban nggak sadar karena dia tuh bisa pura-pura jadi orang lain dengan mengubah suaranya. Kalau udah kayak gini kan masuknya udah pembunuhan berencana ya. Apalagi kesaksiannya bakal lanjut terus kalau tidak ketangkap. Kok ada ya orang kayak gitu di dunia ini guys? Tapi yang bikin makin heran sih, orang-orang kenapa masih percaya deh sama perdukunan untuk jadi kaya? Ya, apa karena COVID makanya pas susah jadi kepepet dan nyari orang macam Selamat Tohari ini? Itu juga sama ya guys, ngakunya bisa ilmu gaib dan jadi dukun untuk menggandakan uang. Cuma seperti yang kalian tahu, kalau menggandakan uang di dukun ya semuanya tuh cuma omong kosong doang. Sampai akhirnya korbannya pada sadar sendiri. Nah, giliran diminta balik duitnya, dia kibulin lagi tuh dengan menggiring ke kebun yang kosong. Katanya ritual ini lebih sakti, tapi syaratnya mesti minum ramuan yang lebih ampuh. Padahal isinya udah dikasih racun dan juga obat penenang. Ada nih salah satu pengakuannya yang konyol abis. Di rumah itu nggak malam, karena kalau malam takut. Jadi berangkat dari rumahnya itu jam 4 dan jam 4 sampai sini masih siang gitu. Masih jadi siang, jam segini? Jam segini? Iya, jam segini itu udah. Ritualnya kira-kira berapa ada jam? di sini. Ritualnya? Ya 1 jam. Dukun kok takut ya? Tapi ada juga korban yang gak mau kejebak sama tipu muslihatnya. Makanya Prasetyo nge-WA anaknya kalau dia nggak kembali, maka cari aja dukun gadungan satu ini. Bener aja dong, wasiatnya jadi kenyataan karena dia tuh termasuk sebagai korban racun tadi. Tapi berkatnya semua kebusukan dukun ini ikut terbongkar ya guys. Bahkan ada 12 orang yang ikut dikubur di halaman belakang rumahnya. Mau gimana pun juga, menurut aku perbuatan kayak gini pasti bakal ketahuan cepet atau lambat sih. Dan yang namanya pembunuhan berencana kan udah pasti ya hadiahnya adalah hukuman mati. Ingat, jangan percaya 100% sama iming-iming bisa gandain uang ya guys. Sama berhati-hati juga sama orang baru di sekitar kita ya. Soalnya kita nggak tahu kan orang tadi kayak Otori Effendi ini masih ada atau enggak. Di akhir tahun 2021 kemarin dia sudah menghabiskan 5 orang korban dalam waktu 1 hari aja. Yep, dia tiba-tiba nusuk orang tanpa sebab, terus siapapun yang ada di depan matanya ikut dihabisin tanpa alasan. Termasuk yang baru menimba air dan orang-orang di sekitarnya dia nih. Dikirain gak waras kan? Ternyata ngelakuin itu secara sadar dan masih normal. Malah yang gilanya sempat makan siomay dulu dong sama si korban. Nah, kalau dia ini langsung dijatuhin hukuman mati. Beda halnya ya sama Rian yang hanya dihukum penjara 13 tahun aja. Untuk kasus kali ini motifnya tuh karena ekonomi. Jadi 3 orang korbannya tuh diiming-imingin duit 1 juta ya guys, asal mau kencan di hotel sekitaran Bogor yang udah ditentukan. Saya benci pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama perempuan. Ya lo, kok itu kan kamu lewat OB-an atau apa? Open bill. Open BO. Iya. Kau bayar berapa sama dia? 1 juta. 1 juta? Iya. Hah? Iya. Dibunuhnya di mana? Di hotel Puncak. Di hotel Puncak. Ternyata ini cuma akal-akalannya biar harta benda korbannya tuh bisa diambil aja. Mirisnya nih ya, korban juga difotoin dulu dan disimpan di handphonenya pelaku. Sehabis itu baru jasadnya dibuang berharap biar tidak ketahuan. Jadi jangan sampai ya kalian mau ikut gitu aja sama orang yang gak dikenal guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.